dx dy, x dulu baru y. Itu integral lengkap 2 ya. Sama aplikasi juga ada. Anda waktu integral tunggal aplikasinya apa? Apa aplikasi integral yang sudah dipelajari waktu integral tunggal? Safik, coba volume. Luas? Luas. Ya. Ya, luas sama volume benda putar ya. Ya, nanti juga sama ya waktu integral rangkap Anda belajar luas daerah menggunakan integral lipat 2 ataupun yang kedua menghitung volume tapi bukan volume benda putar ya. Waktu Anda integral tunggal Anda menghitung volume benda putar. Ya, benda putar itu terjadi apabila suatu daerah diputar mengelilingi garis terbentuk suatu benda yang namanya benda putar. Nah, Anda menghitung berapa itu volumenya ya. Nah, itu kan metodenya bisa metode cakram ya, bisa metode kulit gitu kan ya. Nah, kalau nanti Anda menghitung volume di bawah permukaan. Ini bukan benda putar. Jadi ada permukaan ya dibatasi. Nah, menghitung berapa sih volume di bawah permukaan itu yang dibatasi oleh batasan-batasan yang sudah ditentukan. Bisa juga menghitung momen inersia ataupun pusat massa ataupun massa gitu. Nanti ada aplikasi. Bisa menggunakan integral lipat 2, bisa juga menggunakan integral lipat 3. Ya. Nanti pun ya kalau kita mengintegral, Anda sudah belajar integral lipat 2 di mana koordinat kartesiannya itu koordinat polar. Pernah dengar koordinat polar? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ya. Jadi lebih mudah lagi kalau seandainya integralnya dinyatakan dalam koordinat polar. Kadang-kadang fungsi yang koordinat kartesian kita integral itu susah. Nah, lebih mudah kita transformasikan menjadi koordinat polar. Ya. Kalau koordinat kartesian itu kan misalnya suatu titik dinyatakan dalam koordinat kartesian itu kan x, y. Ya. Nah, kalau dalam koordinat polar apa? Ingat nggak? Suatu titik kan kalau dinyatakan dalam koordinat kartesian, titik itu kan x, y kan? Berapa x, berapa y gitu. Kalau dalam koordinat polar apa? Apa? R theta. Iya, r, theta. Gitu ya. Bentar ya. Bentar ya, ada itu. Bentar ya. Oke, ya. Itu materinya. Jadi secara garis besar deret, turunan parsial, dan integral rangkap. Ya. Sekarang deret ya. Kita masuk deret. Oke, kalau misalnya sudah masuk materi, mungkin Anda boleh off ya. Jadi saya masuk materi. Ini kan saya udah kenalan sama Anda. Anda sudah kenal saya kan? Udah lihat kan? Kalau ketemu di ya tahu namanya Pak Edi, jangan sampai nanti Pak Edi yang mana sih orangnya gitu ya. Yang jelas kan Anda sudah tahu ya, kita sudah kenalin wajahnya satu-satu itu saya lihat. Ya, tapi saya nggak bisa mengenal satu-satu, Anda nggak bisa mengingat, tapi paling tidak Anda tahulah wajah saya. Nah, untuk selanjutnya terserah Anda mau off-kan, mungkin di-off-kan aja supaya lebih irit ya kuotanya. Ya. Tapi waktu ujian nanti harus on ya, karena kan ujian kemarin harus dipantau Anda. Ya, gitu. Oke. Oh ya, nanti deret ini Anda mungkin dulu pernah belajar deretnya deret apa? Anda pernah belajar? Deret geometri ya? Deret geometri sama deret apa? Aritmetik.
Nah, kalau sekarang ya nanti yang Anda pelajari itu deret. Kalau Anda kan dulu mengetahui berapa sih jumlahnya gitu ya. Oke, nah kalau sekarang kita menghitung jumlahnya, jadi deret itu akan konvergen apabila punya jumlah. Ya. Nah, tapi jumlahnya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas kita bahwa deret itu konvergen. Kalau konvergen itu jumlah. Nanti untuk mengetahuinya kita gunakan tes-tesnya. Ya. Tes konvergensi deret. Ya. Deret, macam-macam deretnya nanti. Nah, juga nanti ada pengembangan deret. Jadi fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, kira-kira pernah nggak dengar ada fungsi yang dalam bentuk deret? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang saya tanyakan gini. Ini ada anak elektro? Semuanya anak elektro, Pak. Oh, semuanya anak elektro. Oke. Nah, sekarang begini. Kan di kalkulator tuh ada kan misalnya sinus gitu ya, cos gitu kan ya. Langsung keluar 30 sinus keluar sinus setengah. Terus misalkan cos 60 keluar setengah. Tangen 90 gitu ya. Tangen 90 berapa? Tangen 90. Sehingga ya gitu. Terus saya mau tanya, itu gimana caranya ya? Apakah nilai itu misal sinus 30 setengah disimpan, itu sinus 90 1 disimpan, apa begitu? Gimana mekanisme? Coba ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana? Belum tahu, Pak. Polinom ya Pak, bisa dideketin. Hah? Kenapa? Pakai polinomial dideketin. Pakai polinomial Taylor. Iya, ya. Jadi itu yang dikatakan pengembangan deret ini fungsinya itu dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya semua harga sinus disimpan yang kalau misalnya disimpan misalnya sinus 30, kalau pertanyaan sinus 30,2 kan gimana? Kan susah ya. Terus misalkan yang disimpan sinus 30,2. Kalau pertanyaan sinus 30,23 kan nggak ada lagi. Masa disimpan semuanya kan nggak mungkin. Jadi yang disimpan nanti itu adalah fungsinya. Jadi Anda pernah lihat sinus itu sama dengan apa? X pangkat 3, X min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, plus X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, min X pangkat 7 dibagi 7 faktorial, dan seterusnya. Pernah nggak lihat sinus gitu? Sinus atau cos atau tangent atau fungsi yang lainnya deh. Pernah nggak? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah? Belum, Pak. Ya. Jadi kan Anda mungkin pernah lihat ya, sinus itu dinyatakan dalam bentuk deret. Ya, nanti semua fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk deret. Ya. Nah, dengan deret apa tadi yang teman Anda bilang? Bisa deret Taylor, bisa deret Maclaurin. Bisa juga nanti deretnya deret deret Fourier ya, deret Fourier bisa juga deret Fourier. Nah, biasanya kan fungsi dinyatakan dalam bentuk deret Fourier apabila fungsinya itu periodik. Ya. Fungsinya periodik. Biasa kan kalau orang elektro kan biasanya bekerja fungsi gelombang, fungsi periodiknya. Nah, fungsinya dinyatakan dalam bentuk deret Fourier adalah fungsi yang periodik. Hanya fungsi yang periodik. Nah, kalau deret Taylor ataupun deret Maclaurin itu fungsi, ya semua fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk deret. Ya, entah deret Taylor atau deret Maclaurin, tergantung kita ingin yang deret yang. Tapi kalau yang deret Fourier, ya itu fungsi yang periodik. Tahu fungsi periodik? Tahu nggak fungsi periodik? Yang berulang-ulang kayak sin X, Pak. Nah, iya. Jadi fungsi yang bukan berulang. Jadi nilainya itu kembali ke semula ya. Kan sinus paling besar nilainya berapa? Sinus paling besar nilainya? 1. Sinus Iya. 1. Ya, paling kecil? 0. Min 1. Min 1. Min 1. Ya. Begitupun cos. Cos adalah berkisar antara min 1 dan 1. Kalau tangent? Berapa tangent nilainya? 0 sampai tak hingga. Iya. Bisa juga minta ingat. Bisa minta enggak?
Min terhingga ke hampir terhingga itu ya. Bisa, ya bisa juga gitu ya. Ya, nah itu fungsinya fungsi yang periodik, nanti deretnya deret Fourier. Ya. Oke, nah sekarang kita mulai ya barisan. Jadi nanti saya upload di Mas, Anda tinggal download barisan. Terus gini, nanti saya ngadakan kuis berapa kali ya? Ya minimal sekali sih, tergantung kondisi lah ya. Kalau memang bisa 2 kali, ya. Minimal sekali sih. Nah, saya mulai ya. Nih, lihat semuanya PPT saya? Lihat nggak? Lihat, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang ini baris. Sebelum kita ke deret, ya kita ke barisan. Apa beda barisan sama deret? Bedanya apa barisan sama deret? Baris itu urutannya Pak, deret itu jumlahnya. Iya. Jadi kalau barisan misalkan barisan bilangan genap gitu ya. 2, koma gitu ya. 4, koma 6, koma 8, ya itu barisan. Jadi kalau deret itu jumlah dari suku-suku itu. Jadi kita lihat nih yang akan kita belajar adalah barisan tahingga. Barisan tahingga itu gimana? Terus kekonvergenan barisan tahingga, sifat-sifat barisan dan barisan monoton. Jadi maksudnya kekonvergenan barisan tahingga maksudnya barisan yang konvergen itu yang bagaimana ya. Terus barisan yang divergen terus yang bagaimana ya. Sekarang kita lihat sini barisan tahingga ya. Sini dikatakan secara sederhana barisan merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang urutannya berdasarkan bilangan asli. Jadi ada polanya ya. Nah, suatu barisan yang terdiri dari n suku biasanya dinyatakan dalam bentuk A1, A2 sampai AN ya. Nah, kalau A1 menyatakan suku pertama, A2 yang suku kedua dan seterusnya ya. Jadi biasanya kita perhatikan seperti ini. Nih ya. Jadi kita janjiin aja kalau barisan seperti inilah. Jadi barisan tahingga didefinisikan sebagai suatu notasi real di mana daerah asalnya ada bilang asli yang n. Ini maksudnya ya n1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita janjian notasi dari barisan adalah ini. Ini namanya barisan tahingga. Jadi ini dari sukunya dari pertama sampai n-nya tahingga. Ya, ini notasi. Untuk barisan, ya ini kan 2, 4, 6, 8 di barisan. Ya, jadi bisa ditulis 2n di mana sukunya dari 1 sampai tahingga. Nah, kan titik-titik ini tahingga. Ya. Bisa juga ini mana sukunya ini n dibagi 2 plus n. Itu suku umumnya. Ya. Terus, nah di sini kita katakan penentuan AN tidak memiliki aturan khusus. Ini hanya bersifat coba-coba. Jadi kita nggak ada aturan khususnya. Harus seperti ini, seperti enggak. Kita lihat aja coba-coba aja. Ya, tinggal kita lihat polanya kayak apa gitu. Ini kan ketahuan polanya urutnya kan 1, 2, 3, oh pasti urutnya n. Oh ini 3, 4, 5, 6 urut juga kan, tapi dia ditambah 2 dari n, dari suku yang atas. Gitu, ya. Ini kekonvergenan barisan tahingga. Ya. Jadi suatu barisan tahingga dikatakan konvergen menuju L bila limitnya. Nah, disininya. Jadi di sini Anda harus bisa limit. Ya, menghitung limit. Nah, supaya lebih mudah menghitung limit kita gunakan yang pakai apa? Pakai hospital aja. Anda udah belajar hospital kan ya? Udah belajar belum? Hospital. Udah. Jadi kuncinya di sini Anda harus bisa limit. Kalau Anda nggak bisa limit, ya udah wassalam. Anda nggak bisa apa-apa. Ya. Karena kuncinya nanti kita menghitung limit. Ya. Sekali lagi di sini suatu barisan tahingga dikatakan konvergen menuju L bila limit AN untuk N menuju tahingga sama dengan L. Jadi limitnya ada. Maka dikatakan konvergen. Ya, kalau limitnya nggak ada, maka dikatakan konvergen. Kalau ini sih bahasa matematik lah ya. Bacanya kan kalau matematik sini untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada n besar lebih dari 0 sedemikian sehingga n kecil ya lebih sama dengan 0 mengakibatkan harga dari n dikurang L
di antara min epsilon dan epsilon. Gitu. Itu ya. Ini bacanya orang matematik, Anda kan orang matematik teknik. Ya, ini aja. Cukup yang atas. Ya. Cukup Anda tahu, oh limitnya harus ada kalau barisan tahingga. Contohnya ini. Nah ini barisannya konvergen atau tidak? Ya tinggal Anda cari limitnya. Jadi dengan kata lain, kalau barisan konvergen, dia apa? Kan menuju suatu nilai tertentu kan ya? Ya tidak. Berarti dia apa? Terbatas ya? Iya. Jadi kalau terbatas, itu pasti konvergen. Karena apa? Dia menuju nilai tertentu. Contohnya ini, dia limitnya ada nggak? Ya. Coba dicek, berapa limit ini? Coba Anda bisa lihat. Ini kan kilas bisa kelihatan berapa limit ini hasilnya. Kan limit tahingga. Tahingga. Ya. Kita lihat aja pangkatnya lebih besar dari pembilang kan? Kalau pangkat lebih dari pembilang, ya pembilang yang besar maksudnya, maka dikatakan limitnya tahingga kan? Limitnya adalah tahingga. Ya, berarti kan dia nggak terbatas ya barisannya itu, maka dikatakan dia divergen, ya tidak konvergen. Ya, jadi kalau limitnya nggak ada, ya artinya tahingga lah ya, dia divergen. Yang kedua, tentukan konvergenan dari barisan berikut. Coba. Nah sekarang ada nggak limitnya? Anda cek apa limitnya itu? Sebelum Anda sambil coret-coret berapa limitnya sambil ya latihan limit lah. Berapa limitnya itu? 0 Pak. 0. 0? 0 Pak, bener. Benar 0? Pakai hospital ya. Ini bentuknya apa? Ada tahu kan bentuk hospital ada berapa bentuk tuh? Jadi kalau kita menghitung limit, di mana ketemu bentuk, ada berapa bentuk tuh? Masih ingat ada berapa bentuk kalau menggunakan hospital? 7, Pak. Ya, 7. Ya. Apa? Tahingga per tahingga, 0 per 0, tahingga kali 0, terus tahingga min tahingga, 1 pangkat tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0. Jadi kalau Anda menghitung limit bertemu dengan 7 bentuk itu, maka itu bukan hasil. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan hospital. Hospital gimana caranya? Kita menggunakan turunan. Ya. Jadi ini berapa limitnya? Kita lihat. Bentuknya tahingga per tahingga. Kita turunkan ya. Ya turunkan masing-masing, bukan over P. Masing-masing turunkan sampai hasilnya tidak tahingga per tahingga ataupun 0 per 0. Lihat seberapa kali turunkan. Berapa turunan nih? 2x, kan? Ternyata masih tinggal 2 diturunkan lagi. Ternyata setelah diturunkan 2 kali turunkan hasilnya tidak tahingga per tahingga, sama dengan 0. Nah, karena barisan ini terbatas, ya artinya menuju nilai tertentu, maka dikatakan barisannya konvergen. Konvergen ke 0 dia maksudnya. Ya. Barisannya adalah konvergen menuju 0. Nah, ini sifat-sifat barisan. Misalkan AN dan BN, barisan-barisan yang konvergen, dan K suatu konstanta, maka ini sifat-sifatnya. Kalau limit K, ya konstanta, di mana N ini tahingga tetap nggak pengaruh kan. Ini sama dengan K. Kalau K dikalikan dengan suku AN, ya K tinggal keluar. Kali limit AN-nya berapa. Ya. Kalau limit AN plus BN, untuk ini tahingga sama-sama, ya maka bisa dipecah. Jumlah plus minus ya. Begitupun dikalikan, juga dibagi. Tapi dengan catatan limit BN-nya nggak boleh sama dengan. Ini sifat-sifat barisan. Sekarang barisan monoton. Kemonotonan barisan AN dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Ini. Monoton naik. Jadi barisan monoton naik tuh ya. Dia monoton naik ya. Jadi dia barisannya begini ya. Sorry. Ya pokoknya barisannya
Mana? Oh, jadi barisannya naik. Nah, gini pokoknya ya, monoton naik. Kalau ini monoton turun. Gimana tuh monoton turun? Monoton turun sama ya. Ya, monoton turun. Ya, berarti monoton turun ya tinggal turun aja begini kan. Turun. Ya, gitu kan turun ya. Terus monoton tidak turun. Gimana monoton tidak turun nih? Ini kan balakan lebih kecil ya, hampir sama dengan ini ya. Bedanya apa nih? Bedanya. Yang hampir sama nih tandanya ya. Kenapa nggak dibilang naik? Ini tidak turun. Kenapa? Bisa nggak naik, Pak? Bisa nggak naik? kalau sama dengan kan dia satu artinya. Dari Ya, 100. bukan satu. Iya. Dia nggak selamanya naik. Ya bisa juga kan dia begini. Ini terus kadang kalau sama kan begini ya. Nah, sorry, turun tuh ya. Nah, gini, ini sama. Nah, bisa aja begitu kan ya. Ini garis ya, sorry yang saya bilang. Ini nggak bagus ya. Ini rata alat kata. Ini kan dia tidak turun. Naik, tapi tidak selamanya naik. Bisa juga di sama. Di sini sama nih ya. Ini harus sama, rata. Itu pun yang ini. Ya. Dia tidak naik. Ya juga bisa juga dia begini. Ini ya, terus dirata, turun lagi, terus dirata, ya, turun lagi gitu. Dia maka tidak naik katakan, ya. Turun. Tapi kadang-kadang sama. Makanya nggak dibilang turun karena sama kecuali yang ini monoton turun, ya. Itu bedanya dari keempat tadi. Itu barisan ya. Sekali lagi kuncinya kita mengatur barisan yang konvergen, barisan divergen. Nah, suatu barisan dikatakan konvergen apabila limitnya ada. Kalau divergen limitnya tidak ada. Itu ya, di kunci yang pertama. Sekarang deret. Ya. Deret tak hingga. Ya, tadi Anda sudah tadi teman Anda yang jawab bahwa deret itu adalah jumlah dari barisan suku-sukunya, ya. Jadi deret tak hingga merupakan jumlahan dari jumlahan dari ini ya, A1 plus A2 plus A3 sampai AN. Notasinya dari deret tak hingga kalau tadi kan cuma kurung kurawal gitu aja ya. Nah, kalau sekarang dia pakai apa? Sigma. Ya. AN, di mana N-nya dari 1 sampai tak hingga. Jadi kalau begini udah pasti notasinya A1 plus A2 plus A3 terus sampai AN. Tapi N-nya begitu tak hingga. Di jumlah barisan kalau deret ini. Nah, kekonvergenan suatu deret dapat diketahui dari kekonvergenan barisan jumlah parsialnya. Jadi maksudnya kekonvergenan dari suatu deret itu bisa diketahui dari jumlah parsialnya, limit Sn, ya, jumlah parsialnya. Jadi kalau misalnya Sn dibanding S2 ya suku kedua. Jadi A1 tambah A2. Kalau S3 berarti A1 tambah A2 tambah A3. Kalau Sn berarti A1 tambah A2 tambah A3 sampai tambah AN, ya. Nah, kalau jumlahnya ada berarti dikatakan dia barisannya konvergen. Kalau jumlah tidak ada maka dikatakan deretnya itu divergen. Nah, ini 1 ya A1, S2 ya. S3 dan ya, itu Sn. Sekarang kita mau lihat ya. Nah, ini kan barisan Sn ya. Jadi S1, S2 sampai Sn. Ini adalah barisan. Nah, kalau deret itu tak hingga berarti Sn-nya itu limitnya ada menuju nilai tertentu. Ya. Jadi pokoknya kalau deret dikatakan konvergen pasti punya jumlah, ada jumlahnya. Tapi berapa? Kita tidak nyari nanti. Yang jelas kita tahu bahwa deret itu konvergen. Pasti punya jumlah. Nah, untuk mengetahui apakah deret itu konvergen atau tidak, kita nggak perlu menghitung jumlahnya. Oh, jumlahnya berapa? Nggak perlu. Kita menggunakan teorem. Ya. Jadi kalau menurut teorema itu misalkan deret itu konvergen, ya pasti punya jumlah, dihitung bisa. Ya. Karena dikonvergen.
Tapi di sini kita tidak bahas bagaimana cara menghitung atau jumlahnya berapa gitu ya, deret itu enggak. Kita ingin mengetahui apa? Oh, deret itu konvergen. Kalau konvergen pasti jumlah. Jumlah berapa? Ya, saya tidak menghitung. Yang jelas pasti deret ini konvergen. Ya. Nah, bahasa itu seperti itu nanti. Contohnya kan misalnya begini. Apa konvergen? Ya tinggal dihitung aja. Ya. Hasilnya pasti ada. Nah, misalkan setelah setelah dihitung, SN sama dengan seperti ini. Nah, kalau disamakan, dia N dibagi N plus 1. Nah, sekarang SN ini limitnya ada nggak? Nah, limitnya kan ada, ya. Maka dikatakan deret ini konvergen karena limitnya ada. Ya, SN-nya itu ada. Konvergen menuju 1. Ya. Jumlahnya ada. Berapa jumlahnya? Menuju 1. Jumlahnya. Deret tersebut. Nah, penentuan SN dari suatu deret juga tidak memiliki aturan khusus, ya. Sifatnya coba-coba, ya, untuk mengetahui SN-nya. Ya. Nah, ini teoremanya nih, sebagian teorema. Sebuah deret AN, ya, disebut deret suku positif bila suku-sukunya positif. Dan nanti ada deret negatif, deret di mana sukunya negatif. Ada juga namanya deret alternating. Deret alternatif itu satu deret di mana sukunya bergantian tanda, ya. Jadi plus min dan seterusnya. Itu yang tadi awal saya jelaskan bahwa sinus itu kalau dinyatakan dalam bentuk deret, nanti deretnya itu deret alternating. Ya, sinus kan tadi berapa? Sinus x minus x pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus x pangkat 5 dibagi 5 faktorial min x pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya. Pangkatnya ganjil, ya. Oleh sebab itu sinus dikatakan fungsi ganjil. Masih ingat kapan suatu fungsi dikatakan fungsi ganjil? Ingat nggak? Suatu fungsi dikatakan fungsi ganjil jika apa? Masih ingat? Min X sama dengan min fx. Iya. F min X sama dengan min Fx. Jadi kalau X-nya negatif, maka mengakibatkan dia nilainya min Fx. Kalau fungsi genap, F min X sama dengan Fx. Dia nggak berpengaruh. X-nya diganti negatif, hasilnya tetap aja sama dengan Fx. Ya. Kalau yang tadi hasilnya min Fx. Dia lawan dari Fx. Ya. Nah, ini adalah deret-deret suku positif yang sering digunakan. Jadi nanti gini, Anda harus paham sekali deret geometri, deret harmonis, dan deret P. Kapan deret ini konvergen? Kapan deret ini divergen? Ya, ketika deret ini. Kenapa saya bilang ini harus Anda pahami? Nanti untuk mengetahui konvergensi deret ada namanya tes banding. Jadi kita hanya membandingkan deret tersebut dengan satu deret yang sudah kita ketahui konvergenan, ya. Ya, salah satu deretnya mungkin bisa aja deret geometri atau deret harmonis. Jadi kita punya deret geometri, silakan ya. Nah, kita ingin mengetahui deret tertentu gitu. Nanti kita bandingkan dengan deret yang sudah ketahui. Yang kita punya misalnya deret geometri ini konvergen, kita bandingkan. Kalau memenuhi teoremanya, kita hanya bandingkan, ya Pak, kita bisa mengetahui bahwa deret itu konvergen. Gitu. Di sini kita tidak cari berapa sih jumlahnya, enggak. Karena saya bilang kalau deret konvergen berarti jumlahnya ada. Ya. Artinya bisa dijumlahkan, tapi di sini kita tidak bicara jumlahnya berapa. Yang jelas, oh deret itu konvergen. Ya, kalau konvergen pasti punya jumlahnya ada, ya. Ini ketiga deret ini harus Anda pahami, ya, kapan dia konvergen, kapan dia divergen. Ketiga deret, ya. Deret geometri, harmonis, P. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa deret geometri itu? Atau ciri-cirinya apa kalau deret geometri? Apa ciri-cirinya deret geometri? Masih ingat? Kan Anda punya waktu SMA kan belajar deret aritmetik sama deret geometri. Bedanya apa? Geometri punya rasio bukan, Pak? Ya, ya ada rasionya geometri. Kalau deret aritmetik punya apa? Ada beda. Ya, beda. Apa tuh rasio? Rasio itu apa? Perbandingan N dibagi UN plus 1, Pak. Iya, perbandingan suku berikutnya dengan suku sebelumnya gitu aja ya. Kalau beda? Selisih apa? suku kedua.
Antara suku kedua dan suku pertama. Iya, ambil aja umum suku yang N plus 1 dikurangi gitu ya. Nah, deret P akan dibahas secara khusus dalam uji integral. Jadi nanti ini deret P ini kan kita uji dengan uji integral. Jadi uji integral itu adalah uji dengan menggunakan integral. Ya. Jadi saat deret geometri dan harmonis kita cuma dengan remaja di sini. Lihat. Ini deret geometri ya. Bentuk umum dari geometri adalah ini. Tadi kan dia harus punya rasio. Makanya ini. Yang suku pertama A, karena misalnya rasionya adalah R, dikalikan R, jadi AR. Berikutnya kalikan R lagi, jadi AR pangkat 2. Berikutnya kalikan R lagi, jadi R pangkat 2. Sampai N. Ya. Ini adalah deret geometri. Ya, suatu deret di mana dia punya rasio. Terus, nah, kalau penentuan SN-nya, ini seperti ini. Kalau SN berarti kan apa sini? A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 sampai AR pangkat N-1. Ya. Di sini suku ke N, R-nya pangkat N-1. Ya tidak? Ya. Anda lihat aja di sini. Kalau suku kedua, ini kan suku ketiga, R-nya pangkat N-1 kan. Suku keempat, di sini R-nya pangkat 3. Ini pangkat N-1 R-nya. Ya. Ini SN. Nah, boleh dong ini saya kalikan R ya semuanya. Boleh ya. Jadi sebelah kiri saya kalikan R, sebelah kanan juga saya kalikan R. Jadi biar adil. Ini namanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Ya. Sama-sama dikalikan R. Atau kalau saya lebih keren lagi apa? Sama tapi tak serupa ya. Bukan serupa tapi tak sama, salah. Kalau serupa tapi tak sama, dia mirip-mirip tapi ternyata beda. Nah, kalau ini sama tapi tak serupa. Dia nilainya sama tapi bentuknya beda. Gitu. Beda ya. Ini sama tapi tak serupa, bukan serupa tapi tak sama. Ya. Jadi cuma bentuknya saya dirubah. Ini dikalikan R, SN-nya luas kanan dikalikan R. Ini kalau dikalikan R berarti AR, ini pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat N. Ya. Nah, kita kan mau cari jumlahnya kan dengan ini kita mau lihat. Jadi kalau seandainya kita mau cari jumlahnya kan bisa diselisih kan di sini ya. Jadi boleh ini saya kurangi nggak? Boleh ya. Jadi kalau saya kurangi berarti kan ini habis ya. Ini kan habis nih. Nah, ini juga habis kan. Ini habis juga nih. Ini habis yang tinggal apa? A dikurangi ARN kan. Jadi SN dikurang RSN sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Ya. Ya. Nah, di sini SN-nya saya keluarkan. Jadi 1 dikurang R sama dengan ini juga A-nya saya keluarkan. A dikali 1 min R pangkat N. Sehingga diperoleh SN-nya sama dengan ini. A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Tentunya ini untuk R tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau 13 sama 1? Kenapa? Menyebutnya jadi 0, Pak. Ya, jadi kalau R-nya sama 1, dia tidak terdefinisi. Karena penyebut di sini 0. Ya. Berarti di sini kekonvergenan dari deret geometri bergantung pada nilai R. Nah, contohnya kalau R sama dengan 1, berarti dia kan limitnya tahu nggak ya? Ya tidak. Nah, dengan kata lain deretnya adalah divergen kalau R sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau R tidak sama dengan 1? Kita lihat. Jadi ada 3 kasus nih. R-nya sama dengan 1, tadi udah kita hitung, kalau sama 1 berarti kan dia tahingga hasilnya ya, limitnya dia tidak hasil ya. Dia tahingga, berarti deretnya adalah konvergen. Yang kedua, harga mutlak R di antara ya harga mutlak R lebih kecil dari 1 atau dengan kata lain R-nya antara min 1 dan 1. Ya. Maka limit R pangkat N-nya menol. Ya tidak? Kalau R-nya itu di bawah 1, kan suatu bilangan pecahan, ya, dipangkatkan N, nilainya paling besar nggak? Pecahan itu di bawah 1. Makin kecil kan ya?
Misalkan Iya, Pak. setengah pangkat berapa kan makin lama makin kecil ya. Ya tidak. Artinya satu tetap bawah tuh penyebutnya makin besar. Ya. Jadi bisa aja nanti limitnya kalau menjutai enggak sama dengan ya. Ya tidak. Kalau R-nya misalnya R-nya setengah pangkat N, tahingga berapa? Berarti 1 dibagi 2 pangkat tahingga kan, 2 tahingga berapa? Tahingga, 1 dibagi tahingga berapa? Nah, dalam menghitung limit, ya, itu hasilnya 0. Ya. Jadi gini loh, misalkan ada fx sama dengan 1/x. Kalau f0 berapa? Misalkan fx sama dengan 1/x. Kalau f0 berapa? Berapa f0? Hingga ya, Pak. Tahingga. Kalau misalnya ada fungsi fx sama dengan 1/x, kalau f0 itu berarti kita yang mengetahui berapa sih nilai fungsi itu pada titik x sama dengan 0 gitu kan ya? Ya. Jadi Ya, Pak. memang itu nilai fungsinya. Nah, sekarang kalau misalnya tahingga nilai bukan? Kan ya? Jadi kalau f0 jangan bilang tahingga, salah Anda. Bukan salah sih, kurang tepat. Ya. Bilangnya gimana? Tidak Terdefinisi, terdefinisi. Pak. Iya, tidak terdefinisi itu karena kita menghitung suatu nilai fungsi ya pada titik tertentu. Jadi karena dia nilainya tidak ada sehingga di sini maka dikasih definisi. Kalau misalnya limit fx untuk x menuju 0, hasilnya berapa? Tahingga. Tahingga, boleh Anda sebut tahingga. Gitu. Menghitung limit tahingga. Artinya nilainya menuju tahingga, menuju loh, bukan sama dengan tahingga, menuju. Ya, nilainya menuju tahingga. Jadi untuk nilai limit fx untuk x menuju 0, maka fx-nya menuju tahingga. Ya, bukan sama dengan tahingga, menuju tahingga. Kalau limitnya r-nya itu lebih besar, ya harga mutlak lebih dari 1, berarti kan nilainya apa? Lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1. Kalau yang ini kan R-nya antara min 1 dan 1. Ya. Tapi tetap tidak sama dengan 1, nggak ada sama dengan di sini. Dengan kata lain pecahan pasti ya. Di mana nilainya antara min 1 dan 1. Dia konvergen, tapi untuk R-nya lebih dari 1, maka limit Rn-nya itu tahingga, sehingga deret di konvergen. Jadi kita nggak perlu kita pakai teori mah, cukup pakai hitung-hitung gini aja. Jadi dengan kata lain gini, deret geometri itu akan konvergen jika apa? Ayo, deret geometri akan konvergen jika R-nya kurang dari 1, Pak. R-nya bukan kurang dari 1, kurang tepat. Tidak sama dengan 1. Di antara 0 dan 1. Bukan 0 dan 1. Di antara min 1 sampai 1. Iya, nilainya R-nya antara min 1 dan 1. Ingat, ini loh. Ya. Jadi, misalkan deret-nya adalah setengah, terus 1/4, terus 1/8, terus 1/16. Ya. Itu konvergen divergen? Konvergen. Ya, karena R-nya sama dengan berapa? R-nya sama dengan berapa tadi? Setengah. Ya. Tapi kalau misalnya 1, 2, 4, 8, 16, itu deretnya konvergen divergen? Divergen. Divergen karena Rasionya 2. ya rasio 2 gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu menghitung apa, tinggal kita lihat rasionya. Nah, itu saya bilang. Jadi itu harus Anda pahami karena nanti deret ini akan selalu digunakan sebagai pembanding.
Gitu, ya. Nah, deret harmonis sekarang. Tadi kan deret geometri, ciri-cirinya dia punya rasio. Ya. Nah, sekarang deret harmonis. Bentuk umumnya adalah 1/n. Ya, jadi 1, ya, terus kalau n-nya 2, setengah, n-nya 3, sepertiga, 1/4, dan seterusnya. Jadi 1 plus setengah, plus sepertiga, plus 1/4, plus 1/5, dan seterusnya. Itu deret harmonis. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu deret harmonis itu konvergen atau divergen. Gitu ya. Deret harmonis ini adalah konvergen atau divergen. Kita cek. Jadi, untuk menentukan konvergen dari deret harmonis, dapat kita ketahui dari nilai limitnya. Ya, limit dari apa? Limit dari Sn-nya. Ya. Yaitu begini. Ya, 1 plus setengah, plus sepertiga, plus 1/4, dan seterusnya. Sampai plus 1/n. Dia akan konvergen apabila Sn-nya konvergen. Kan begitu. Nah, sekarang untuk itu saya kelompokkan begini. Boleh saya kelompokkan. Nah, ini ada maksud tertentu nih. Kelompokkan begini. Jadi 1, setengah, ini saya kelompokkan 2, yang 1/5 ini sampai 1/8, ini dari 1/9 sampai 1/16. Nah, berikutnya dari 1/berapa nih? 1/17 sampai berapa? Ya, sampai 1/berapa? Sampai 1/berapa tuh? Ya. Jadi 1/17 sampai 1/8 nanti itu. Nah, terus 1/33. ya, 32. Sampai 32. 33 baru lagi gitu ya. Jadi 2 pangkat sekian, ya. Nah, ini dikelompokkan, tujuannya biar seperti ini. Paham nggak? Tadi kan gini. Ini kan 3 ya. S ini sama seperti ini. Kalau ini saya rubah 1/4, ya, ini nggak saya rubah 1/8. Berarti kan ini lebih besar dari yang ini kan? Ya tidak? Ya kan? Ini lebih besar dari yang ini. Ya. Tadi yang ini saya ganti 3, yang ini saya 4, ini kan 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, saya ganti 8 semuanya. 1/16. Nanti di sini kan 1/32 dan seterusnya. Nanti sebelah lagi 1/64. Nah, dari sini berapa nilai ini? Berapa nilainya nih? Berapa nilainya? Setengah, Pak. 1/2. Setengah. Ya, ini? Setengah juga, Pak. Setengah. Ini? Setengah, Pak. Setengah. Apa? Sebelah setengah juga. Jadi boleh kan saya bilang begitu. Gitu ya. Jadi kan dikelompokkan nanti 1/32. Nanti sampai 1/64. Nanti sampai 1/28. Tetap nilainya berapa? Setengah, setengah, setengah. Jadi suku yang tadi lebih besar dari ini kan? Ya tidak? Ya. Jadi suku yang tadi ini dari awal nih, yang ini, yang apa SN ya. Ini saya rubah lebih besar dari suku yang tadi ini. Ini. Sekarang jumlahnya berapa nih? 1 tambah setengah, terus sampai tahingga kan ya? Ya tidak? Tahingga enggak? Kan sampai tahingga. Ya, ini kalau dihitung berapa limitnya? Ya, ini 1 tambah n/2 kan? Kan n kali. Jadi kalau n kali berarti kan n kali setengah ya, n/2 untuk n-nya menuju tahingga. Nah, kira-kira limitnya berapa nih hasilnya limit ini? Berapa limitnya ini? Untuk n tahingga berapa limitnya nih? Fungsi ini. Hah? Berapa hasilnya untuk n tahingga? 1, Pak. Oh, 1. Tahingga. Ya, tahingga dong. Ya tidak? Tahingga. Kan untuk n tahingga, jumlahnya adalah tahingga. Nah, sekarang ini aja tahingga kan jumlahnya. Terus ini dia lebih besar dari yang ini. Ini tahingga berarti dia berapa nilai kira-kira nih? Berapa? Tahingga ya, Pak. Ya, tahingga. Ya tidak? Jadi
Dia sekarang satu jumlah. Jumlah ini lebih besar dari jumlah yang ini. Ini tahi enggak? Ya pasti ini tahi enggak. Kan gitu. Makanya deret harmonis itu karena jumlahnya tidak ada, artinya ini tahi enggak, atau jumlah tidak menuju dari suatu tertentu, maka dikatakan divergen. Ya. Jadi deret harmonis yang ini, dia adalah divergen. Pembuktiannya ya tadi ini, secara logika aja pembuktiannya. Ya. Jadi pembuktiannya tadi, kenapa ini divergen? Ya itu hitungan aja secara logika tadi, ini dipecah. Kalau diganti 4, ini ganti 8, berarti kan yang ini lebih besar dari yang ini, yang setelah ganti. Ya. Jadi deret tadi lebih besar dari ini. Nah ini sendiri hasilnya berapa? Nah setelah dijumlah ternyata hasilnya tahi enggak. Ya ini tahi enggak gimana deret yang tadi? Yang tadi yang lebih besar dari deret ini. Ini tahi enggak? Ya udah pasti deret yang tadi tahi enggak juga. Makanya deret harmonis adalah divergen karena limitnya dia tahi enggak. Ya. Jadi karena limit 1 plus n tahi enggak, sehingga deret harmonis adalah divergen ya tadi ini. Jelas ya? Nah, tadi geometri tahu kapan dia divergen, kapan dia konvergen. Deret geometri dia akan konvergen apabila rasionya antara -1 dan 1. Di luar itu deretnya adalah divergen. Ya. Nah, ini juga ada satu teorema. Paham tadi deret harmonis sama deret geometri? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan deret geometri sama deret harmonis? Jadi kita bisa mengetahui deret itu divergen atau konvergen, tapi tidak kita cari jumlahnya berapa. Kan tadi deret akan konvergen apabila jumlahnya kan ada. Tapi kenyataannya kita tidak menghitung jumlahnya. Bisa kita gunakan teorema yang ada gitu ya. Untuk mengetahui kekonvergenan dari suatu deret. Ini teori juga nih. Kan. Bila deret n konvergen, sudah pasti limitnya sama dengan 0. Jadi deret yang konvergen itu limitnya, limit AN-nya ya, bukan SN-nya, ingat. Ya. Jadi kalau deret akan konvergen apabila limit AN-nya 0. Jadi suku-sukunya terbatas. Kan kalau tadi dia ya terbatas nih. Ini AN ya, karena AN-nya limitnya itulah 0, berarti kan terbatas. Tadi ya. Bila deret konvergen, maka sudah pasti limit AN-nya sama dengan 0. Nah, kontraposisinya di sini adalah kalau deret limitnya tidak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Ya. Deret konvergen, bukan deret akan konvergen, salah. Deret AN konvergen, maka limit AN-nya 0. Tuh, ya. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Kalau limit AN sama 0, maka deret konvergen nggak berlaku. Ingat, ya. Jadi teori ini deret yang konvergen pasti limitnya 0 gitu. Ingatnya ya. Deret yang konvergen pasti limit AN-nya ya, bukan SN-nya. Limit AN-nya 0. Limit suku ke N-nya 0. Untuk N tahi enggak. Nah, kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka deret akan divergen. Kebalikan nggak benar nih. Deret divergen, maka limit AN-nya sama, bukan. Belum tentu. Ya. Bisa aja limitnya 0 gitu ya. Karena apa tadi? Kalau kebalikannya belum juga kan ya. Bisa aja limit AN-nya 0, kenyataannya dia nggak konvergen, dia bisa aja divergen. Gitu loh. Ya. Jadi kebalikannya nggak berlaku ini. Bukan jika dan jika, bukan ya. Jika aja di sini. Jadi nggak berlaku jika itu. Kan kalau jika kan dia berlaku dua arah. Jika A maka B, jika B maka A. Nah ini nggak berlaku. Ya jika A maka B udah cukup. Ya. Jadi di sini deret yang konvergen maka limitnya 0. Ya. Nah kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0 berarti deretnya divergen. Ya. Gitu. Yang kebalikan berlaku. Jadi deret divergen limitnya belum tentu tidak sama 0, bisa aja dia 0. Makanya tidak nggak berlaku.
Jadi misalkan ada deret nih, ada hitung limitnya aja, limit AN-nya. Ya. Kalau limit AN-nya tidak sama 0 berarti divergen. Gitu maksud saya. Jadi ada soal deret. Anda ingin mengetahui ini deretnya konvergen divergen. Cari simpelnya. Kita hitung limitnya. Kalau limit AN-nya tidak sama 0, ambil kesimpulan deretnya divergen. Tapi kalau limit AN-nya 0, oh nggak bisa ambil kesimpulan. Kita menggunakan tes yang lain, gitu ya. Jadi kalau Anda cek limit AN sama dengan 0, tidak bisa diambil kesimpulan. Ya. Tapi kalau limit AN-nya langsung Anda menghitung limit AN sama 0, langsung ambil kesimpulan bahwa deret ini divergen. Kenapa? Limit AN-nya. Ini teorinya ya. Jadi ada 2 nih, tapi tidak kebalikan. Paham nih yang kedua teorinya? Sekali lagi, deret yang konvergen pasti limit AN-nya 0. Tapi belum tentu deret yang limit AN-nya 0 itu konvergen, belum tentu. Makanya kebalikannya nggak benar. Tapi kalau deret konvergen, pasti limitnya 0. Nah, kalau limitnya tidak sama dengan 0, pasti deretnya divergen. Kebalikan nggak berlaku. Deret yang divergen belum tentu limit AN-nya tidak sama dengan 0. Bisa juga dia sama dengan 0. Bukti yang tadi apa coba deretnya? Harmonis, ya kan? Kenapa limit AN-nya harmonis? 1 bagi tangnya kan 0 kan? Kenyataannya divergen, makanya nggak. Jadi deret yang divergen belum tentu limit AN-nya tidak sama 0. Bisa saja limit AN-nya sama dengan 0. Makanya yang taar itu nggak berlaku. Ya, gitu. Jelas nih teori ini 2, jelas? Ada pertanyaan mengenai 2 teori ini? Ini dijelaskan, bila dalam perhitungan limit AN-nya diperoleh 0, maka deret belum tentu konvergen. Sehingga perlu dilakukan pengujian deret dengan uji deret berikutnya. Apa ujinya? Nah, ini ya nanti deret. Bukan yang dulu. Konvergen tidak? Anda cek limitnya. Berapa limitnya nih? Berapa limitnya coba itu? Kan mudah limit AN-nya. Setengah, Pak. 1, Pak. 1/2, Pak. Kedua. Berarti konvergen divergen? Konvergen, Pak. Hah? Divergen, Pak. Divergen. Karena apa? Karena tidak sama dengan 0. Iya, karena limit AN tidak sama 0. Langsung aja divergen. Gitu. Ya. Dengan 0 maka deretnya langsung divergen. Oke, misalnya ini. Kalau tadi misalnya limit nih per N. Limit A-nya 0 kan ya? Nah, itu nggak bisa ambil kesimpulan. Maka pakai uji yang lainnya. Apa ujinya? Nah, ini ya. Uji integral, uji banding limit, uji rasio, uji akar. Ya. Nah, kalau nanti pertama kali ini terakhir nih. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah dikonvergen tidak, itu uji integral terakhir. Kenapa? Uji integral itu menggunakan integral. Mengintegral itu susah, ya. Dibandingkan turunan. Kalau turunan fungsinya sepanjang apapun, ya, fungsi dalam fungsi bisa aja kita cari turunannya, ya. Fungsi komposisi. Itu mau panjang kayak kereta juga tetap aja bisa dicari turunannya, ya. Tapi kalau mengintegral, aduh, belum tentu ya. Kadang-kadang misalkan sinus X dibagi X, itu belum tentu bisa. Ya. Atau sinus X dibagi X kuadrat kan susah. Ya. Atau X pangkat dibagi sinus kan susah. Ya. Jadi belum tentu yang fungsi sederhana, atau misalnya gini, pangkat akar X dibagi sinus X susah itu. Ya. Pangkat sederhana. Ya. Jadi uji integral itu terakhir tahapannya. Jadi kalau saya balik, uji banding, ya, uji banding limit, uji rasio, uji akar, baru uji integral. Gitu. Jadi integral itu terakhir. Yang terakhir.
Sekarang ingin mengetahui ya, ini uji integral. Jelas ya. Misalkan AN merupakan dari suku positif dan monoton turun. Jadi uji integral ini digunakan apabila deretnya positif dan monoton turun. Ya. Karena kalau misalnya fungsinya naik, nah itu nggak bisa uji integral. Ya. Nah karena ini batas tak hingga, maka dikatakan integralnya tak wajar. Ya. 1 sampai tak hingga. Udah belajar integral tak wajar kan ya? Atau improper? Coba kalau saya tanya, kapan suatu integral dikatakan improper? Ada yang bisa jawab? Jika batasnya tak hingga, Batas apanya? batas integral, batas bawah. Batas bawah, ya. Jadi suatu integral dikatakan tak wajar apabila salah satu batas tak hingga atau kedua-duanya tak hingga. Ya. Terus ada lagi nggak? Jadi sekali lagi suatu integral dikatakan tak wajar apabila batas bawahnya tak hingga atau batas bawah tak hingga atau batas tak hingga atau kedua-duanya tak hingga. Dia 3 kemungkinan ya. Bisa batas bawahnya yang minta hingga, bisa juga batas atasnya, hanya batas atasnya yang tak hingga, atau kedua-duanya tak hingga. Jadi ada 3 kemungkinan tuh dikatakan tak wajar. Terus ada lagi nggak? Review nih sedikit. Kapan suatu integral dikatakan tak wajar selain batas tak hingga? Apa? Ingat? Ini belum lama materinya kemarin kan masih ingat Pak Mufid? Integral tak wajar. Ada yang bisa jawab? Masa nggak bisa jawab sih? Masih ingat nggak? Lupa? Lupa nggak? Halo? Ada yang bisa? Hah? Masih ingat nggak? Lupa? Masa nggak ada yang bisa? Orang baru kemarin kan materinya. Udah belajar belum integral tak wajar? Sudah, Pak, sudah. Ya, nah, terus masa nggak bisa? Suatu Ingatnya cuma yang berbatas tak hingga saja, Pak. yang lainnya nggak ingat. Ada satu lagi ingat. Jika integrannya itu, tahu integran apa integran? Apa integran? Integran tuh f besar X ya, Pak? Iya, Oh, integrannya berhingga pada selang AB ya, Pak? Bukan berhingga. Ya bisa boleh dibilang berhingga. Jadi gini, jika integrannya tuh fx-nya itu ya mempunyai titik apa? Diskontinu. Oh, itu integral tak wajar. Nah, diskontunya bisa diskontunya di batas bawah, ya, bisa diskontunya di batas atas, bisa diskontunya di tengah-tengah. Tuh, jadi ada 2 kemungkinan ya. Suatu integral dikatakan improper apabila batasnya tak hingga atau dia punya titik diskontinu. Ya, tuh masing-masing juga masih ada lagi 3 ya. Batas tak hingganya di bawah, di atas atau di kedua-duanya ya. Bisa juga punya titik diskontinu di bawah, batas atas atau tengah-tengah. Contohnya ya, integral 1/x batasnya dari 0 sampai 10. Itu improper bukan? Improper, Pak. Improper. Karena apa? Karena
karena batas bawahnya itu menyebabkan integralnya Iya. tidak terdefinisi. Iya, benar. Jadi dia titik discontinue itu harus di titik tersebut fungsinya tidak terdefinisi. Nah, ya, dia berarti dia discontinue batas bawah. Bisa aja misalkan kalau misalnya 1 dibagi X dikurang 10, batasnya dari 0 sampai 10. Nah, itu berarti kan dia discontinue di atas. Atau 1 dibagi X min 1, batasnya antara 0, 2. Nah, dia discontinue di tengah-tengah kan? Di 1. Kenapa? 1 dibagi, ya fungsinya 1 dibagi X min 1, kalau X-nya 1, berarti kan dia tidak terdefinisi. Berarti dia discontinue di tengah. Oke? Oke, ini. Sekarang Anda lihat di sini. Kan kalau uji integral, kita menggunakan integralnya itu integral tak wajar. Ya. Kapan dikatakan dia konvergen? Nah, deret itu dikatakan konvergen apabila nilai integral tak wajarnya itu ada atau tidak. Ya tidak, karena kalau kita menghitung integral tak wajar kan limit. Kan belum tentu ada. Kalau limitnya ada, berarti integralnya konvergen. Kalau kenyataan limitnya tidak ada, maka dikatakan ya konvergen. Ya. Karena Anda lihat kalau misalnya limit ini, kan cara menghitungnya seperti ini. Nah, kalau limitnya tidak ada, kan berarti divergen kan. Jadi integral tak wajar itu belum tentu konvergen, bisa aja divergen. Kalau apa ya? Kalau nilainya itu ya limitnya tak hingga, maka dikatakan divergen. Nah, bila nilai menuju suatu nilai tertentu atau ada, maka deret akan konvergen. Ya. Jadi konvergen atau tidaknya deret tersebut dengan menggunakan uji integral tergantung dari hasil integral tak wajarnya. Kalau hasil dari integral tak wajarnya itu ada nilainya, berarti dia konvergen deretnya. Tapi kalau nilai dari integral tak wajarnya itu konvergen, tak hingga, maka dikatakan deretnya konvergen. Ini sekarang kita melihat uji integral model positif. Jadi sebenarnya ini namanya deret hiperharmonis ya, kalau saya kuliah dulu namanya deret hiperharmonis. Jadi deret 1 dibagi n pangkat p itu adalah deret hiperharmonis. Karena apa? Ya, ini kalau deret p-nya 1 kan deret harmonis ya, kan per n. Jadi kalau p-nya itu bebas, itu namanya deret hiperharmonis atau deret sini dibilang deret p. Tapi waktu kuliah saya dulu namanya deret hiperharmonis. Jadi katakan sini, kalau diperhatikan maka deret harmonis sebenarnya juga merupakan deret P. Jadi deret ini kan deret P ya. Dengan P sama dengan 1. Kekonvergen deret P akan bergantung pada nilai P itu. Ya. Jadi kekonvergen deret P itu tergantung dari nilai P. Kalau P-nya 1, tadi udah diujikan bahwa deretnya divergen kan. Jadi untuk menentukan pada nilai P berapa, deret konvergen atau divergen, digunakan integral tak wajar. Jadi maksudnya untuk mengetahui apakah ada konvergen atau divergen, kita lihat nilai P-nya. Nah, untuk menentukan nilai P-nya berapa sih akan divergen, kita gunakan uji integral. Ya, yaitu begini ujinya. Nah, n pangkat P kita gantilah karena kalau integral kan jarang pakai n, bukan jarang, enggak lah bisa pakai x. Maka kita ganti fx sama dengan 1 dibagi pangkat P. Ya, batasnya 1 sampai tak hingga, karena kan kalau deret kan nilainya 1 sampai tak hingga. Karena deretnya deret tak hingga, maka sampai tak hingga. Nah, kalau di integral gimana nih? 1 begini ya. Ini etikanya membuat. Jadi kalau batas tuh nggak boleh tak hingga dalam menghitung integral. Makanya kita bilang batas 1 sampai B, di mana B-nya menjadi tak hingga. Itu etikanya kalau deret. Bukan deret, integral tak wajar. Jadi batasnya nggak boleh tak hingga dalam menghitungnya ya. Pakai B, di mana B-nya tak hingga. Nah, kalau di integral,
Berarti kan 1 dibagi, ini kan pangkatnya min P ya. 1 min P, X pangkat P plus 1. Ini kan min ya. Min P. Min P plus 1 dibagi 1 min P. Kan ditambah. Ya. Jadi integral ini hasilnya X pangkat 1 min P dibagi 1 min P. Ya kan? Ini kan X pangkat min P. Berarti kan 1 dibagi 1 min P. Kan plus naik kan pangkatnya. Dari pangkat min P jadi min P plus 1. Min plus 1 sama aja 1 min P kan. Nah, kalau dihitung batasnya ini kan bisa kita begini. Pertama batasnya 1B. Ya. Jadi B-nya diganti. X-nya diganti B. Nah, Anda lihat di sini. Kekonvergen deret P ini akan bergantung dari nilai integral tak wajar. Bila integralnya konvergen, maka deretnya juga konvergen. Sebaliknya, bila integral tak hingga atau tak ada, maka hasilnya adalah divergen. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa nih? Tadi ya. Jadi kalau P1 udah pasti kan tadi deretnya apa? Harmonis kan ya? Udah pasti divergen tadi ya, kalau deret P1. Nah, sekarang kita lihat antara P-nya antara 0 dan 1. Pangkat itu. Nah, kalau P-nya antara 0 dan 1, maka deretnya Anda lihat. Kenapa nih tahu enggak? Berarti kalau P-nya antara 0 dan 1, ini pangkat yang ini pasti apa nih? Positif enggak? Positif ya? Positif, Pak. Iya, positif. Berarti suatu bilang tak hingga pangkat positif kan data hingga kan ya? Ya tidak? Jadi kalau Iya, Pak. P-nya antara 0 dan 1, maka dia hasilnya tak hingga. Karena nih kan dia tahun tak hingga. Tak hingga dia positif, ya berarti kan tetap tak hingga. Jadi deretnya divergen. Jadi kalau P-nya antara 0 dan 1, ya, 0 lebih dari P lebih sama dengan 1, karena 1 ini ada sama dengannya. Dia adalah divergen. Sekarang kita cek kalau P-nya lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1. Nah, kalau P-nya lebih dari 1, berarti ini 1, ini kan lebih dari 1 ya. Berarti pangkatnya tak hingga kan ya? Ini negatif ya. Jadi B pangkat negatif kan ya? Iya, Pak. Iya, kalau B negatif, berarti 1 dibagi B pangkat. Ya, itu kan bisa seperti tak hingga kan? Tak hingga hasilnya berapa? Kalau ini dia lebih dari 1, berarti kan pangkatnya negatif. Kan kalau negatif bisa seper kan? 1 dibagi tak hingga, berapa hasilnya? 0, Pak. Maka deretnya dia konvergen. Ya. Karena sekarang kalau P-nya antara -1 dan 1 atau lebih dari ini, logikanya gimana? Kalau P-nya negatif? Akan sama dengan ini, Pak. Akan sama dengan P lebih besar dari 1 karena ini kan jika dimasukin minusnya jadi positif, Pak. Nah, iya, makanya nggak diceritakan di sini udah pasti dia pangkatnya kan positif kan ya. Jadi deretnya hasil limitnya tak hingga. Tak hingga, Pak. Iya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini. Apa kesimpulannya? Deret P akan konvergen jika apa? Akan konvergen jika apa? Coba. Jadi deret P itu akan konvergen jika tergantung besar P-nya. Jika P-nya lebih dari 1, maka akan konvergen. Tapi jika P-nya di antara 0 dan 1, dan juga P sama dengan 1 akan divergen, Pak. Ya, jadi gini aja. Deret hiperharmonis deret P itu akan konvergen apabila P-nya antara 0 dan 1 udah. Selain itu dia divergen. Ya tidak? Ya. Kita cek P-nya aja. P-nya antara 0 dan 1.
Antara 0 dan 1 loh, nggak sama dengan ya. Antara 0 dan 1. Kalau di antara 0 dan 1, berarti dia konvergen. Di luar itu divergen. Ya mau P-nya lebih besar dari 1, mau P lebih dari 1, mau sama dengan 0, benar besar. Ya, divergen. Ya. Contohnya misalkan gini, 1 dibagi akar N. Itu konvergen divergen? Divergen, Pak. 1 dibagi akar N. Divergen, Pak. Divergen, Pak. P-nya berapa di situ? Berapa P-nya? Iya setengah. Jadi B akar B pangkat setengah tapi limit P di tak 3 gitu ya Pak. jadi P-nya. Jadi konvergen divergen. Divergen Pak. Ikut yang teorema nomor 2 itu loh. Jika 0 kurang atau sama dengan P kurang dari 1. Ya, divergen kan? Oh, tadi saya terbalik ya. Kalau P-nya antara 0 dan... Sorry. Kalau P-nya... Oh, ini divergen. Sorry. 0 dan 1 divergen, Pak. Ini aja. Jadi P-nya akan divergen apabila... P-nya konvergen apabila P-nya lebih besar dari 1 gitu aja. Yang lainnya divergen kan ya? Saya salah nih, saya maaf salah. Jadi deret P akan konvergen apabila P-nya lebih besar dari 1. Ya tidak? Maaf, tadi Ya, saya salah kesimpulan. Justru yang ini dia divergen. Jadi deret P akan konvergen apabila P-nya lebih besar dari 1. Lebih kecil dari 1, 0,1 tetap aja dia divergen. Ya. Maka tadi yang setengah itu kan dia apa? Divergen. Kalau n kuadrat Konvergen, Pak. Konvergen, Pak. Konvergen karena P-nya lebih besar dari 1. 1. Ya. Kalau n pangkat 3, berarti tetap aja dia konvergen. Ya, karena P-nya lebih besar dari 1. Kalau n, ya divergen, udah pasti kan ini deret harmonis. Jadi ketiga deret tadi udah tahu ya. Deret geometri tadi P-nya rasionya antara 1 dan 1, dia konvergen. Nah, deret T termasuk deret harmonis yaitu ya, dia akan konvergen apabila P-nya lebih besar dari 1. Lebih dari itu dia akan divergen. Itu sebagai pembanding itu yang harus Anda ingat ya. Di luar kepala itu kan sebagai pembanding. Oke. Nah, sekarang ini tentukan kekonvergenan dari deret ini. Ini tadi pakai uji integral ya. Jadi kalau pakai uji integral, Anda lihat deretnya monoton turun nggak? Kalau dia tidak monoton turun, nggak bisa pakai uji integral. Nah, ini monoton turun nggak? Iya, Pak. Turun terus. Ya. Untuk n besar kan dia turun, berarti bisa uji integral. Nah, dengan uji integral, kita di sini tinggal integral aja. Ya. Ini seperti n kali ln n, jadi apa integralnya? Ln n ya. Kan integral seper x ln x jadi seper ya d ln x seper ln x ln x d ln x. Oke, kan ln x. Jadi 1 per ln x d ln x. Jadi ln x. Ya, hasilnya dia tahi. Maka deret ini divergen. Ya. Dengan uji integral. Nah, kebetulan ini ya mudah, artinya integralnya mudah. Anugerah substitusi maka dikeluarkan ln x. Ini fungsinya fungsi komposisi. Nah, karena nilai limitnya menjuta hingga, maka integral tak wajarnya divergen. Sehingga ini adalah divergen juga. Ada pertanyaan uji integral? Oke, saya...
Ada pertanyaan? Tadi uji integral? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ini udah 10 menit lagi ya. Aduh. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, apa Yang pertanyaan? tadi 1 per X ln X itu kita bisa ambil P-nya nggak, Pak? Itu apa gimana? Enggak. Kita bukan deret. Tadi Oh, kita bukan deret P. deret. Oh, Bukan. deret P ya? Oh, beda lagi. Oke. Baik, Pak. Oke, ya. Jadi kita tadi pakai uji integral, contohnya deret P. Nah, ini deret lain tapi pakai uji integral gitu. Oh, ini deret positif. Oke, baik, Pak. Ya, gitu ya. Jadi deret ini kita bisa mengerti kekonvergen deret ini dengan menggunakan uji integral. Ya tadi kita integral, ternyata integral tak wajarnya hasilnya enggak, maka deret ini konvergen. Divergen. Ya. Ini uji banding ini. Kayaknya ini mau habis ya. Saya habisin aja. Karena nanggung ini kepotong. Gimana? Selesai aja ya? Halo? Masih kurang 10 menit, Pak. Kurang 10 menit. Oh, kurang 10 menit. Oke. Sekarang uji banding. Bila untuk setiap n kecil lebih dari n besar berlaku Bn lebih besar An, maka Anda paham nggak ini? Anda paham? Ini uji banding. Jadi kita gini, kita ingin mengetahui suatu deret, apakah dia konvergen atau divergen, tapi kita bandingkan dengan deret yang kita punya. Nah, deret yang kita punya ini udah diketahui apakah dia konvergen atau divergen gitu. Ngerti nggak? Ini maksudnya. Jadi kita bisa bandingkan deret yang kita cari dengan deret kita, ya. Deret kita ini yang udah diketahui konvergen atau divergen. Biasanya yang digunakan tuh apakah deret geometri atau deret harmonis tadi, deret P. Itu yang bisa sebagai pembanding. Kita bandingkan dengan deret yang sudah diketahui kekonvergenannya. Ya. Ini. Ya, ini berlaku Bn lebih besar sama dengan N. Nah, lihat ini. Bn lebih besar sama dengan N. Maka kalau Bn konvergen, ya, bila Bn konvergen, maka An juga konvergen. Jadi kalau Bn ini konvergen, ya, jadi ini konvergen nih yang kita punya ini konvergen, maka An konvergen. Itu uji konvergen, ya. Yang kedua, uji divergen. Kalau An konvergen, maka Bn konvergen. Anda paham nggak ini statement ini? Izin bertanya, Pak. Iya. Itu AN sama BN-nya dalam bentuk fungsi ya, Pak? Atau? Iya, suku umum. Oh iya, oke. Maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah ini bersifat bolak-balik juga, Pak? Maksudnya, jika AN konvergen, maka apakah juga BN konvergen? Oh enggak, ini nggak sifat bolak-balik. Jadi Oh, ini tidak. ada suatu deret lah tuh ya. Bn dia selalu lebih besar dari An. Ingat, nih Bn selalu lebih besar dari An untuk setiap n, ya, untuk setiap n. Ya, jadi Bn selalu lebih besar dari An untuk setiap n. Misal B1 pasti bisa dari A1, B2 pasti lebih dari A2, B3 pasti lebih dari A3. Itu setiap n. Nah, kalau Bn konvergen, maka ya deret Bn konvergen, maka deret An juga konvergen. Deret akan konvergen apabila lebih kecil dari deret yang konvergen. Anda lihat kan N kan lebih kecil ya dari Bn. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Jadi deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia akan konvergen. Itu yang pertama.
Ngerti kan yang saya maksud? Ya. Iya, Pak. Jadi kita punya deret konvergen nih. Ya. Terus ada deret ini dia selalu kecil dari deret yang kita punya. Maka pasti deret itu konvergen. Ini namanya uji konvergen. Jadi deret akan selalu konvergen apabila dia selalu lebih kecil dari deret yang konvergen. Deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia akan konvergen. Paham itu? Yang A? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi kalau misalnya kita uji, kita punya nih deret konvergen. Nah, yang kita cari, dia selalu lebih kecil nggak? Oh, ternyata nggak selalu lebih kecil ya. Kita tidak bisa pakai itu yang punya kita. Karena dia nggak lebih kecil. Karena deretnya konvergen. Nah, yang B, ini yang B gini. Bila AN divergen, maka BN juga divergen. Bila AN divergen, maka BN divergen. Anda bisa tarik kesimpulan dari situ nggak? Gimana kesimpulan dari situ? Bila AN divergen, maka jika deret AN divergen, maka deret BN divergen. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah fungsi di mana n-nya lebih kecil daripada fungsi n yang lain, maka dan jika fungsi pertama yang n-nya lebih kecil itu divergen, maka fungsi selanjutnya juga divergen, Pak. Jangan kita ambil satu fungsi n-nya, bukan. Jadi kita ambil suku itu AN-nya ya. Jadi Oh gini. ya, suku, Pak. Iya. Jadi deret yang selalu lebih besar dari divergen, maka dia divergen. Gitu enggak? Ini kan AN divergen kan ya? Ya tidak. Nah, di sini kan BN dia lebih besar dari AN kan? Ini kan dia AN divergen. Kan BN selalu lebih besar dari AN. Ya tidak? Iya, Pak. Yang atas, ya. Ya, di sini BN divergen. Jadi gini, deret yang selalu lebih besar dari deret divergen, maka dia pasti divergen. Itu enggak kesimpulannya? Iya. Ya, itu tidak. Nah, kalau tadi deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia akan konvergen. Jadi hati-hati. Jadi bisa gini, kita punya deret, ini kita punya deret divergen gitu ya. Terus ada deret, ini selalu lebih kecil. Bisa ada kesimpulan nggak? Sekali lagi, saya punya deret divergen nih. Ya. Terus ada deret. Ya, saya bandingkan. Deret yang saya bandingkan ini selalu lebih kecil dari deret yang saya punya ini. Bisa ada kesimpulan nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Yang nggak ada teorinya ya kan? Nggak ada teorinya kan ya? Soalnya. Ya, yang nggak ada teorinya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau saya punya deret divergen, nah deret yang kita cari itu selalu lebih besar dari deret yang saya punya. Maka dia bisa kesimpulan deretnya akan Divergen. Nah, divergen. Ya, gitu. Terus saya punya deret konvergen. Terus saya bandingkan dengan deret yang lain. Nah, deret tersebut selalu lebih besar dari deret saya. Cari kesimpulan? Nggak bisa, Pak. Tidak, Pak. Nah, gitu cara membandingnya ya. Jadi Anda pilih lihat kalau sambil misalnya kita mau nyari ini ada deret nih, kita mau cari konvergennya apa diulang divergen. Nah, saya ambil deretnya yang udah ketahui, misalkan deret harmonis. Deret harmonis kan konvergennya apabila P-nya bisa disatukan, wah, kita sama N kuadrat gitu ya. Ya kan ini konvergen. Saya cek sama deret yang saya cari, oh ternyata dia selalu lebih besar. Berarti kan nggak bisa kesimpulan ya. Nah, saya ambil lagi deret yang divergen. Misalkan. Cek lagi, apakah dia selalu lebih besar atau lebih kecil? Kalau misalnya, wah kadang-kadang lebih kecil, oh nggak bisa juga. Tapi kalau sambil ini deret divergen, selalu deret yang kita akan cari selalu lebih besar dari yang saya punya. Yang dikatakan deretnya divergen. Saya ambil contoh, ini. Saya mau cari deret 1 dibagi, misalkan contoh mudahnya, N+2 gitu. Itu konvergen divergen, N+2. Per N+2.
Saya bandingkan dengan apa yang dekat. Seper n plus 2 saya bandingkan dengan yang paling dekat dengan deret apa? Seper n, Pak. Ya, seper n. Nah, Anda cek, dia selalu besar atau lebih kecil? Seper n selalu lebih besar dari seper n plus 2. Tadi kan saya seper n plus 2 ya. Plus 2 ya. Nah, seper n plus 2 dibandingkan dengan seper n, lebih kecil lebih besar? Lebih kecil, Pak. Kecil, Pak. Lebih kecil. Bisa nggak teorinya? Bisa dari kesimpulan? Bisa dari kesimpulan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa Kan kalau seper n plus 2 Bisa nya kalau diperempat. misalnya seper n. Kan seper n plus 2-nya selalu lebih apa? Selalu Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti nggak bisa dari kesimpulan dong. Ya kan? Bisa nggak? Kalau tapi seper n plus 2 nya divergen apa konvergen, Pak? Justru itu yang kita cari. Justru itu yang kita Oh, cari. iya. Oh, kalau konvergen dia Iya, Pak. Berubah, Pak. Iya, justru kan yang kita cari. Kita mau cari seper n kuadrat itu deret seper n kuadrat itu kompleks atau divergen gitu kan. Nah, saya ambil misalnya seper n kuadrat atau seper n aja deh, seper n. Bisa nggak dari kesimpulan saya bandingkan dengan seper n deret itu? Bisa nggak? Kan seper n divergen atau konvergen? Tadi seper n kompleks divergen. Seper n kan divergen. Ya. Ya tidak? Nah, satu Harmonik. dibagi n plus 2 sama seper n bandingkan lebih besar lebih kecil. Seper n lebih Seper n besar. lebih besar. Ya berarti kan dia lebih kecil kan ya? Jadi 1 dibagi n plus 2 lebih kecil dari seper n kan? Iya. Betul. Ya. Berarti ada kesimpulan nggak? Tidak, Pak. Nggak ada. Berarti kita nggak bisa jadi untuk mencari deret seper n plus 2 tidak bisa menggunakan pembandingnya seper n karena nggak ada teorinya. Nah, pakai uji yang lain. Tapi kalau misalnya saya punya, misalkan saya mau cari 1 dibagi n-2. Deretnya 1 dibagi n-2. Saya banding yang terdekat dengan seper n. Bisa ambil kesimpulan nggak? Bisa, Pak. Nah, kenapa? soalnya n-2 pasti lebih ya. Belum tentu. Ya, 1 dibagi n-2 selalu lebih besar dari seper Seper n. n kan? Nah, Belum, seper Pak. n ini deret Kalau apa? misalkan kalau n-nya 1 kan seper n-2 nya -1, Pak. Jadi lebih Kenapa? kecil. Kalau misalnya seper n-2 kan kalau n-nya 1 dia -1. Seper n-2 -1. Sedangkan seper n 1. Jadi seper n-2 pasti jadi lebih kecil, ya lebih gede. Gini, kadang-kadang gini. Ada teori kan. Jadi ada bisa satu itu dibuang secara umum kan lebih besar kan? Lebih kecil ya secara umum. Tapi kalau kita pertimbangkan deretnya sih iya sih, Pak. Tadi kan saya mempertimbangkan ini baris. Ya kan cuma 1 aja kan situ, ya. Jadi 1 dibagi n-1 ya. Ya. Dibandingkan seper n kan selalu misalnya seper n min berapa kan pasti lebih kecil dari itu kan, sudah pasti. Ya. Nah, itu kita pemilihan pembandingnya begitu. Jadi kalau memang kita deretnya yang kita gunakan pembandingnya divergen, ternyata yang akan kita cari dia itu selalu lebih kecil, nggak bisa. Ya. Nggak bisa dari kesimpulan. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa menggunakan tes banding gitu loh, uji banding. Kalau tidak bisa dari kesimpulan, ya kita cari lain, misalnya yang konvergen ya bisa dibandingkan nggak? Kalau nggak bisa juga berarti kita tidak melakukan uji banding, itu maksudnya. Karena kan uji tes itu ada macam-macam kan, ada uji banding, ada uji banding limit kan gitu. Ada rasio, ada tes akar dan segala macam. Jadi maksud saya kalau misal tadi oh ini nggak bisa dibandingkan nih, nggak ada kesimpulan. Terus ambil lagi data yang kemudian nggak bisa juga. Ya udah berarti memang nggak bisa kayak uji banding, gitu. Ya, mungkin pakai
uji yang lain gitu. Ya. Jadi misalnya 1/n+2, kita nggak bisa pakai tes banding dengan 1/n, karena kan 1/n+2 dibanding 1/n itu lebih kecil. Jadi kita tidak bisa menggunakan tes banding untuk mengetahui kekonvergenan dari deret 1/n+2. Maka kita gunakan uji yang lain. Tuh. Kalau tidak bisa ketemukan pembandingnya. Paham nggak? Mbak, Ya, Pak, mohon maaf ini sudah habis. Iya, kan saya bilang panjangan, tanggung tapi mau habis, mau kita lanjutkan jadi kepotong, nggak lanjutkan kurang. Oke, ya udah minggu depan aja ya. Minggu depan hari Rabu ya. Rabu Ya, Pak. jam sama aja, jam yang sama ya. Iya, Oke. sama. Iya, Pak. Tadi itu Untuk saya lupa saya. PPT-nya di-share di mana, Pak? Di Emas, nanti saya upload di Emas. Ya. Nanti ada tugas-tugasnya mungkin di situ. Nanti saya upload di Emas ini, di sini ya. Oke, makasih ya atas perhatiannya ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dari Rabu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Jaga Pak. kondisi, Makasih, biar tetap Pak. sehat. Oke, ya. Rehan jangan lupa ngasih link lagi sebelum kuliah ya, Rehan. Oh ya, Pak. Jimit ya, Pak ya? Ya terus lah Gmeet boleh. Gmeet aja. Emang kalau Gmeet apa sih?